Iya benar, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk di match kita yang keempat. Dan untuk semuanya yang nonton diingatkan sekali lagi untuk dimanapun kalian berada di platform streaming apapun, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian semua. Betul, ikan dugong, ikan sepat yang Cakep. masih bengong langsung aja merapat. Cakep banget. Ayo kita meriahkan di game yang keempat kali ini, di mana masing-masing tim udah mulai turun. Ada yang clash tidak, Sanskuy? Morpnya tidak turun ke bootcamp ternyata kali ini. Kita lihat mereka mengarah ke arah Pulau Alpha atau mengarah ke Pulau A kali ini. Dan kita melihat nampaknya bootcamp tidak terjadi pertempuran di sana. Tapi painannya itu ada dua tim yang turun di painan. Itu dia, di Camp Charlie juga ada dua tim lagi, dan lagi Alter Ego bakalan commit fight ke arah tim Takai, sama halnya dengan 69 dan DU yang berada di area sekitaran painan. Ya betul sekali, akan kita lihat seperti apakah permainan dari tim-tim yang berada di Sanhok kali ini. Kryzen sudah berdekatan dengan 3-4 pemain, bahkan kali ini dari 69 bersama juga Steve saling berdekatan dengan Hulk. Ada Chap, ada Avatar, dan juga ada Joyce di sana. Hence the Public berada di area yang berbeda, berada di seberangnya. Namun kita berpindah kembali ke arah Camp Charlie. Ini dia Takai bersama dengan Alter Ego. Yes benar, ternyata fight yang pertama kali terjadi itu ada di Camp Charlie antara Alter Ego dan juga Takai, di mana kita lihat dua player dari Takai dan udah mulai melakukan split dari arah kanan dan kiri. Oke, belum terjadi close combat, satu sama lain masih berusaha untuk mencari looting untuk sementara waktu. Untuk mereka bakal nantinya commit fight ke arah tim Takai. Kita udah mulai terdengar ada shotgun gaming juga yang udah dipakai oleh masing-masing player. Ya, dan kalau kita lihat Ken masih berada di sebuah compound, masih akan coba melakukan TPP juga. Hades dari sisi lain masih terus akan coba memantau keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego yang mana mereka sudah saling berdekatan. Ada Martin di depannya, belum terlihat juga, dan masih coba untuk didengarkan step dari seorang Martin. Yes, Martin tepat berada di compound salah satu player dari tim Takai. Sementara waktu kita lihat split yang dilakukan oleh masing-masing player, berusaha untuk membuka angle shoot yang lebih luas lagi ke arah tim lawan. Sementara itu Requiem masih bertahan di posisinya, masih berusaha TPP aja. Sementara itu sisi lainnya Martin berusaha mencari di mana letak player-player dari Takai berada. Ya, inilah fight yang kembali terulang di arah Camp Charlie-nya. Semua seperti melakukan setup, semuanya tidak ada yang melakukan inisiasi terlebih dahulu, saling menunggu. Kalau ada satu yang knock, baru semua akan langsung bergerak. Bener banget, setuju banget. Saling nge-lock posisi satu sama lain dulu. Mereka tahu posisi dari musuh di mana, cuman belum ada open fire juga yang dilakukan karena mereka ingin memanfaatkan momen semaksimal mungkin. Kalau misalkan ada satu nih fix but knock, baru mereka bakalan commit fight. Sementara waktu Takai Hades benar-benar berada di atas compound dari tim Alter Ego. Jendelanya udah mulai di-lock dari seorang Martin. Hati-hati kalau Hades ngintip, bisa banget di HBD oleh Martin. Ada Nampaknya granat. akan coba mengkup sebuah granat terdengar. Langsung di-spray oleh seorang Martin dengan M4-nya. Hades langsung turun begitu saja, dan kita melihat kali ini low HP dari seorang Hades akan coba mundur dulu. Setup ulang lagi dilakukan oleh pemain-pemain dari Takai. Yes, Hades harus repositioning untuk sementara waktu karena posisinya juga udah mulai ketahuan. Dan sisi lain, Mort Summer langsung di-push oleh dua player sekaligus dari Scarlet Gaming. Bakal dicari di mana Summer berada. Summer berada di luar, belum ketahuan. Hati-hati, Zemex sudah mulai ngintip-ngintip aja, dan ketahuan aja ada spray dan karena Summer akhirnya turun dari komponnya berusaha meminta backup dari tim Morp lainnya. Iya, kalau kita lihat Morp keluar dari bootcamp menuju ke arah hati, namun sama juga bertemu dengan tim lain di drop zone mereka yang selanjutnya. Itu dia makanya, dan posisi dari Summer juga udah mulai ke-lock, tapi ada backup dari arah belakang dari Tukul. Kalau misalkan dia dapat angle shot karena J-Max, bisa banget Tukul itu nge-backup sisi dari Summer. Ya, kalau kita lihat membagi vision ke arah 4 area yang berbeda, pemain-pemain dari Morp berhadapan dengan Skylight Gaming, di mana ada J-Max dan juga Pinky menjadi dua orang paling dekat dengan pemain-pemain dari Morp. Summer melakukan proning, akan coba melakukan proning shoot ke arah depan, namun masih belum ketahuan. Justru itu dia, Summer ke-takedown oleh salah satu pemain dari Skylight Gaming jersey. Nampaknya akan coba melakukan spray kembali ke arah depan, seorang J-Max ke arah seorang Tukul. Belum didapatkan, Tukul akan coba di-press batunya kali ini. Didekati oleh seorang Pinky, close combat terjadi, Tukul ter-takedown begitu saja. Terkena sebuah weapon dari seorang Jaxi tadi kalau kita lihat. Pinky maksud saya dengan Thompsonnya. Yes, dua player dari Morp udah berhasil bisa ditumbangkan, dipulangkan ke arah lobby. Dan di sisi lainnya Joyce juga harus ter-knockout. Fight di dan udah mulai pecah juga ternyata Sanskuy. Dan ada DBS juga yang udah mulai terdengar dari arah tim 69. Lihat hands-nya, hands muter jauh banget. Dia akan coba melakukan backstep ke arah pemain-pemain dari 69. Ini setup yang dilakukan oleh Dewa United sejauh ini. Kalau kita lihat nampaknya Hulk juga ter-takedown kali ini oleh pemain-pemain dari Dewa United. Tersisa satu orang, Chap akan coba melawan Steve. Nampaknya jump shoot dari seorang Steve belum mengenai
seorang champ. Masih ada seorang champ dan itu dia Steve. Bisa mendapatkan seorang champ. Makanya ini dia kita lihat nampaknya Steve. Sejauh ini dengan DBS ya bahkan langsung melakukan spray ke arah 2 orang. 2 kill didapatkan oleh Steve sejauh ini. Yes, lagi dan lagi DBS yang dipakai oleh Steve berhasil menemukan 2 player sekaligus dari tim 69. Sementara itu Avatar For You masih berjuang seorang diri lagi. Berusaha untuk mengamankan posisi yang seperti itu. Tapi langsung dikepung oleh 4 player sekaligus dari Dewa United yang benar-benar bersatu untuk memulangkan semua player dari 69 ke arah lobby Sanskoy. Tersisa 1 orang akan coba dicari nampaknya kali ini oleh seorang Hans. Yang tadi melakukan flanking jauh sudah melakukan regroup. 4 orang akan coba naik ke atas kah? Masih ada 1 orang terakhir di atas sana. Dan itu dia Avatar. Didapatkan oleh seorang Uni. Dan 69 pun dipulangkan seluruhnya oleh Dewa United. Wow, 69 berhasil diusir dari Paina dan sementara kita masih fokus fight di antara Alter Ego dan juga Takai di sekitaran Camp Charlie. Di mana fightnya masih benar-benar intens, belum ada 1 player juga yang ke pick off dari masing-masing tim. Kembali kita lihat nampaknya Hades kali ini dari Takai. Masih terjebak mereka di arah Camp Charlie. Masih belum ada pergerakan. Masih belum ada knock yang terjadi. Requiem juga masih melakukan TPP bersama dengan Martin. Ini kalau kita lihat terlalu lama hal ini terjadi maka merugikan untuk kedua tim. Yes, tapi untungnya mungkin mereka juga memikirkan karena mereka masih masuk dalam pinggiran circle sedikit demi sedikit masih bisa menahan untuk sementara waktu. Tapi di sisi lain Alter Ego Badu berhasil membuka fight dengan sangat baik dengan melakukan flanking ke arah kiri bagian luar dari Camp Charlie. Berarti mereka 1 close bakalan terjadi. Oke, trading terjadi satu sama lain. Smith berhasil membackup dengan sangat baik. Oke, Martin berhasil nge-backup sementara itu Badru akhirnya memilih untuk melakukan regroup ke arah tim Alter Ego lainnya dan Takai berarti menyisakan 1 player terakhir kah Sanskoy? Ya betul, kalau kita lihat Takai tersisa seorang Z yang akan coba menyelamatkan Ken. Nampaknya Ken merangkak ke arah seorang Z. Masih terus akan coba diburu oleh pemain-pemain dari Alter Ego kali ini. Badru sudah berganti menggunakan Beryl siap untuk maju ke depan. Di mana 3 orang yang lainnya sudah melakukan pergerakan terlebih dahulu mencari keberadaan dari seorang Zai. Yes, Zai seorang diri lagi menahan stepnya, nggak mungkin lagi untuk nge-revive 1 player yang knockout dari Takai yaitu Kean. Bahkan dibiarin bleeding out aja sementara waktu 4 player dari tim Alter Ego berusaha mencari di mana ke last man standing dari tim Takai berusaha nge-clearing, berusaha nge-secure area dari Camp Charlie. Ya kalau kita lihat Badru sejauh ini cukup baik permainannya, bahkan dialah yang membuka inisiasi serangan dari Alter Ego, bisa mendapatkan 1 knock ke arah pemain-pemain dari Takai sehingga 3 pemain yang lainnya langsung melakukan follow up dan 3 orang dari Takai bisa take down, bahkan 2 lagi sudah terkonfirm menjadi kill. 1 orang Ken sedang melakukan penyelamatan, nampaknya akan coba berharap diselamatkan oleh Zai, merangkak menuju Zai, namun itu dia ketahuan Kennya ada di situ, akan coba di NK belum. Dibiarkan bleeding out begitu saja dan ya akan coba dipukul, belum kepukul udah mati duluan. Yes, dan di sisi lain kalau misalkan kita lihat dari kill feed juga EVOS lagi fight ke arah tim Onyx di mana 1 player knockout yaitu Power Punk kayaknya terpisah jauh dari kawanan landak lainnya, bahkan dibiarin bleeding out aja dari seorang Power Punk. Sementara waktu EVOS dari seorang Red Face dia berhasil mengenokkan 1 player dari Onyx dan sepertinya 1 player dari Takai itu belum ketahuan posisinya, untuk sementara waktu masih bisa selamat dan juga bernafas. Betul, sejauh ini kalau kita lihat permainan EVOS memang sangat-sangat stabil. Mereka bermain di minggu yang kedua, bahkan sangat-sangat mengejutkan permainan mereka. Kalau kita berkaca ke minggu yang pertama tidak terlalu terlihat, namun di minggu yang kedua mereka sangat-sangat menggila sekali. Berpindah ke arah tim yang lainnya, Eagle 365 masih dengan permainan mereka yang agresif sejauh ini, tidak berganti cara main dan Zai belum ketahuan. Ada di ujung dicari oleh seorang Martin, ketahuan seorang Zainya dan langsung dipulang begitu saja oleh Martin. Ya, seperti fight kali ini berhasil dimenangkan oleh Alter Ego. Berarti Takai harus terfinish, tereliminasi di posisi ke-15. Oke, respect. Betul dari seorang Smith, dihormatin dari tim Takai. Ya, kalau kita lihat mereka masih berada di ujung dari circle-nya, masih cukup nyaman juga. Berpindah ke arah yang lainnya, ada Dinosaurus bersama dengan pemain-pemain dari Geek yang lainnya. Maka segera melakukan rotasi, mereka berdekatan dengan Dewa United kalau kita lihat tadi. Ya, setuju banget. Dan dari Geek Hato Lisa, dia udah mendapatkan 1 buah vehicle. Ini kalau misalkan kita berbicara Sanhok itu dari masing-masing tim itu juga favorit ya menggunakan vehicle untuk rotasi di daerah sekitaran Sanhok, apalagi Vespa paling sering banget. Ya, dipakai. kalau kita lihat di season yang ketiga kali ini cukup menarik karena meta untuk melakukan rotasi di Sanhok sudah mulai menggunakan vehicle. Kalau kita berkaca ke season 1 dan season 2 itu banyak memilih untuk berlari, karena kalau kita ngomongin Sanhok kan area bukitnya cukup sulit kalau kita naik vehicle karena banyak batu juga, nggak kelihatan juga. Dan kalau kita lihat di season yang ketiga kali ini menariknya adalah sudah mulai banyak tim memilih untuk menggunakan vehicle. Alasannya sih katanya lebih cepet gitu. Oh, lebih cepat memang. Oke, tapi ada free shoot karena depan sudah dan menggunakan yang pada seorang bubu karena depan belum mendapatkan 1 player dan
tapi cukup low banget. Satu player HP dari tim Dewa United, Bubu, hampir saja menumbangkan satu player dan sebenarnya dengan depan lanjutan menggunakan info dari seorang Bubu. Sepertinya Udim di target selanjutnya tapi belum berhasil juga di knock out oleh seorang Bubu. Ya, Uni dan juga seorang Steve tadi sangat-sangat low HP-nya namun masih bisa melakukan healing juga dan mereka sudah bisa touchdown di compound ini. Harusnya mereka bisa melakukan setup untuk melawan pemain-pemain dari Geek. Karena tadi saya sudah katakan Geek ini deket banget sama Dewa United dan akhirnya fight pun pecah di sana. Bubu mengawali inisiasi fight dari tim Geek untuk melakukan penembakan ke arah pemain-pemain dari Dewa United karena itu memang tadi sangat-sangat free sekali. Yes, kalau misalnya kita lihat di minimap itu ada Morph dan juga Skylights Gaming yang masih berada di Pulau A. Itu masih membutuhkan effort yang cukup lebih untuk masuk dalam circle selanjutnya. Ini kalau misalkan mereka nggak sengaja bertemu, bisa terjadi fight antara Morph dan juga Skylights Gaming. Mengingat Morph juga menyisakan 1 atau 2 player terakhir. Oh, 1 player terakhir dari Morph. Ya, masih terjebak di arah luar dari zonanya, terkena blue zone juga kalau kita lihat berpindah ke arah yang lainnya. Dewa United di atas sana sudah ada Aura, kembali akan coba melakukan tapping-tapping. Banyu mendapatkan seorang No Mercy justru. Aura, satu pemainnya ter-take down oleh seorang Banyu dari 21 Esport. Ya, sementara lain OOJ dan juga harus ter-knock out begitu aja. 2 player dari tim Aura harus ter-knock out untuk sementara waktu. Di sisi lain 2-1 masih ngelock 2 player lainnya dari tim Aura, berusaha untuk melock angle shootnya biar nggak bisa nge-revive 2 player lainnya. Sementara waktu di seorang Banyu, dia ada pick tipis yang dilakukan juga dan Jaden berhasil di-confirm game oleh seorang Zuxi ternyata. Oh, ada steal kill dari Zuxi dari arah lain. Bigetron Red Alliance, Zuxi juga mendapatkan 2 orang. 2 kill. Betul. 2 kill dari 21 dicuri begitu saja oleh Red Alliance. Kali ini bermain dengan sangat-sangat cerdik sekali. Dan inilah sebuah kerugian saat kita melakukan split 2-2 sangat jauh. Aura selalu melakukan hal itu dan kali ini mereka tidak berhasil untuk melakukannya. 2 orang yang melakukan split terculik oleh dikenok oleh tim 21 dan akhirnya dikonfirm oleh Bigetron Red Alliance. Yes, tanpa perlu join to the fight, tanpa effort yang berlebihan bisa mengantongi 2 poin kill yang di knockout oleh tim 21. Wow, itu nice banget sih. 2 steal kill itu lumayan banget untuk mendompleng poin-poin. Betul sekali, namun dari seorang Banyu tidak rela nampaknya tadi. Killnya tercuri, akan coba melakukan tapping-tapping ke arah Luxi. Terkena hitnya karena Luxi kalau ini kita lihat sudah melakukan healing juga tadi. Akan coba membalas dengan KBU-nya ke arah 21 Esport namun belum on point tadi. Tapping-tappingan yang dilakukan oleh seorang Luxi. Yes, dengan demikian berarti 21 lebih aware lagi kalau misalkan di sekitar itu ada tim Bigetron Red Alliance juga yang join to the fight. Sementara waktu Aura berarti misalkan 2 player aktif aja untuk di circle yang kedua. Ini masih awal banget. Ini bakal menyulitkan banget untuk tim-tim yang udah pincang-pincang di awal permainan. Ya, Cisun menggunakan karnya bersiap untuk mencari pemain-pemain dari Red Alliance. Kalau kelihatan kepalanya pasti ini langsung akan coba di tapping, namun masih melakukan TPP juga. Dari sisi lain Dewa United menahan di sebuah compound di area Quarry. Masih belum keluar mereka untuk melakukan penyerangan karena di atas mereka sebenarnya ada Aura, ada Rosesi dan juga 1 orang yang lainnya, Jaxi kalau nggak salah. Yes, dari seorang Crazen juga seperti yang udah dibilang sama Skanskui, masih mengamati pergerakan sekitar dari dalam compoundnya, berusaha ngepik aja, berusaha mencari vision dan juga informasi yang lebih lanjut terhadap tim-tim yang lagi berotasi di sekitar daerah yang udah diamankan oleh tim Dewa United. Ya, kalau kita lihat Rosesi masih cukup nyaman, dia berada di atas bukit, belum terspot posisinya dan ini dia Jaxi akan coba turun ke arah Quarry. Mungkin akan segera melakukan rotasi juga, akan coba muter jauh kah? Dan kalau kita lihat memang keberanian melakukan split dari pemain-pemain Aura ini patut diacungi jempol. Walaupun tinggal 2 orang lagi, mereka nggak ngumpul. Mereka benar-benar split 1 orang lagi jauh banget. Setuju banget, ibaratnya maju tak gentar, benar-benar nggak gentar banget mereka walaupun misalkan 2 player dari tim Aura. Mereka tetap kokoh, beneran komit untuk melakukan split. Berarti mereka percaya dengan individual skillnya masing-masing. Sementara itu dari Eagle 365 udah berhasil menguasai daerah Paradise. Ya, berada di area Paradise, berada di area surga nampaknya cukup nyaman mereka. Dan kalau kita lihat nampaknya dari tim-tim yang masih bertahan di sana kali ini mengarah ke arah bawah circle-nya dan itulah area yang sangat-sangat banyak tim berada di sana. Yes, berarti secara tidak langsung bisa dibilang kalau circle kali ini menguntungkan untuk tim-tim yang berada di area selatan. Tapi untuk tim-tim yang masih berada di sekitaran Camp Bravo, Paradise, mereka harus segera melakukan rotasi. Tapi di area jalur rotasi yang dilakukan oleh tim Eagle 365 juga ada tim Aero Wolf yang udah mulai ngelok posisi dari high ground ke high ground. Ya, kalau kita lihat nampaknya Ponbit bisa mendapat 1 orang. Nick ini dia, Ponbit akan coba melakukan pergerakan ke arah depan, berlari dia dengan M4 di tangannya, membuka skop kali ini melakukan tapping-tapping ke arah seorang Nick. Akan coba dikonfirm killnya oleh seorang Ponbit dan juga pemain-pemain dari Boom yang lainnya. Ada seorang Raffi coba membackup namun spray dari seorang Ponbit akhirnya mengusir Raffi dan tidak bisa diselamatkanlah 1 orang dari pemain Onyx yaitu Nick. Ya, Snake dibiarin bleeding out begitu aja sementara waktu
Bintang bakalan nge-follow up Raffi lagi, bakalan stick lagi together karena mereka tadi Bintang tuh berusaha untuk nge-revive seorang Nick, tapi akhirnya nggak sempet, timingnya nggak pas, akhirnya Bintang memilih untuk menarik mundur dirinya lagi dan kembali lagi Jaxi. Bisa banget di-HB oleh seorang Jacket di sini Sasuke. Jaxi udah meledakan, ada spray yang dilakukan oleh seorang Jacket yang ada depan menggunakan UMP-nya, tapi belum berhasil mendapatkan seorang Jaxi dengan ini membuka posisi dari Jacket. Ya, Jacket posisi ketahuan, hati-hati karena Jaxi ada di belakangnya, akan coba mengejar seorang Jacket, namun Jacket akan coba mundur terlebih dahulu, akan coba regroup bersama dengan 21 e-sport yang lainnya. Jaxi dan juga Rosesi sudah merapat, sudah coba mencari seorang Jacket. Di manakah posisinya? Akan coba di clearing area-area di kompon ini, akan coba dicari, akan coba untuk di manakah posisi dari seorang Jacket, masih melakukan proning di belakang Broken Hole ya? Iya benar, dan dijagain oleh Foxy juga dari sisi high ground. Nah ini berarti kalau misalkan dari Aura dia berhasil melakukan seorang Jacket, bisa ada refleks yang cepat dilakukan oleh seorang Foxy karena dia juga memiliki vision yang lebih luas ke area lower groundnya. Betul sekali, sementara itu di belakang sana ada tim Geek juga yang merupakan tim yang harus diwaspadai oleh 21. Sementara ini kita lihat dari Iron Love bisa mendapatkan seorang Ryzen kalau kita lihat dari kill feed-nya tadi. Ya, tadi Super Una berhasil mendapatkan Ryzen. Oke, kalau misalkan kita lihat dari segi jaraknya itu masih cukup berjauhan, tapi ada spray lanjutan menggunakan Evo dari seorang Super Una berusaha menumbangkan player yang kedua dari Big Rotten, tapi dibantu oleh Red Face. Ternyata Sanskui berhasil menumbangkan satu player lagi dari Bigetron Red Alliance. Ternyata posisi dari Red Alliance ini berada di posisi yang sangat tidak enak. Mereka berada di posisi sandwich di mana ada Iron Wolf dan juga ada EVOS. Dua tim yang sangat berbahaya harus diwaspadai oleh Bigetron Red Alliance. Mereka tidak bisa hanya fokus ke arah satu tim, mereka harus membagi fokus ke arah dua tim yang berbeda. Iya bener banget. Ternyata EVOS juga mendapatkan angle shootnya ke arah tim Bigetron. Berarti ini membuat Bigetron harus lebih aware lagi terhadap sekitar karena mereka benar-benar visionnya terbuka banget. Sementara itu Jacket ketahuan ada jumpsuit dari oleh Jaxi, tapi justru Jaxi yang malah tertangkap, berarti menyisakan last man standing dari tim Aura yaitu Renzi. Ya, Rosesi nampaknya menjadi last match terakhir dari tim Aura Jacket tadi. Dia dengan sabarnya melakukan proning di sana menunggu Jaxi untuk membuka badan. Saat Jaxi membuka badan, langsung dilakukan spray ke arah Jaxinya menggunakan proning shoot tadi. Dan kalau kita lihat Jaxi langsung tertakedown dan di end begitu saja. Tidak ada kesempatan kedua untuk Jaxi, langsung dipulangkan ke arah lobby. Yes, mungkin dibantu juga dengan Foxy ya guys sih. Kayak ada double pick gitu, spray down ke arah Jaxi secara bersamaan. Makanya Jaxi harus terknock out. Padahal Jaxi juga udah mengetahui posisi dari Jacket itu sendiri. Berarti dari tim Aura itu menyisakan last man standingnya yaitu Rosesi yang harus berjuang sampai ke last circle untuk memanfaatkan placement sebaik mungkin. Dan sementara waktu kalau misalkan kita lihat dari minimap itu hanya tinggal Skylights Gaming sama Alter Ego yang masih perlu effort untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Betul, dan kalau kita lihat dari top 5 killer in Sunhawk, ada seorang Red Face dengan 11 kill, disusul Steve atau Chai Chai dari Dewa United dengan 8 kill, Zuxi 7 kill, Pinky 6 kill, dan juga Ponbit 11 kill. Ini dia pemain-pemain yang bisa dikatakan sangat garang kalau bermain di Sunhawk. Sementara itu dari segi circle-nya itu membanting ternyata mengarah ke arah Lakawi. Bener banget, wow, benar-benar membanting banget. Dan di sisi lain Just Face udah mulai nge-spot satu player dari tim Boom tapi masih ditahan aja. Open fire-nya belum dilakukan oleh seorang Just Face, masih tahan, berusaha nge-lock dulu posisinya karena Just Face juga seorang diri kalau misalkan. Karena ada Belva Imba juga ternyata yang terdekat dari tim Boom. Berarti Just Face berusaha nge-backup satu player dari Eagle 365 tapi bakal dicari begitu aja. Lagi proning shot dari seorang Belva Imba, bakal dari ke depan. Dan Belva Imba ternyata berhasil melakukan satu player dari Ikyar. Ya, Iker tadi tertakedown oleh seorang Belva, namun di sisi lain ini dia Slayer akan coba melakukan pressing ke arah pertahanan dari Red Alien. Satu orang tertakedown, Zuxi akan segera diselamatkan oleh seorang Liquid. Sedang di revive harusnya Ryzen akan coba membackup, akan coba membantu juga. Namun Red Aliens terkena Blue Zone. Kalau kita lihat damage dari Blue Zone ini sudah masuk Blue Zone yang keempat. Udah mulai semakin sakit juga Blue Zone yang diterima damage dari masing-masing tim. Sementara waktu di sisi lain, Alter Ego bahkan berhadapan dengan player-player dari Mob Hockey. Bahkan 1v1 situation dengan Martin Sanskoy. Ya, Hoki, kalau kita lihat di Fun Match kemarin, dia sempat one on one dengan seorang Kenya di kompon yang seperti ini juga bentuknya. Saat ini dia akan coba one on one dengan Martin dilemparkan granat. Hoki spray ke arah depan dengan Berilla, namun belum. 30 peluru masih berada di Berilla seorang Hoki, spray ke arah depan, namun itu dia Hoki dipulangkan oleh seorang Martin dengan Uzinya tadi. Close combat yang sangat luar biasa dari seorang Martin. Ya, last man standing dari Morph berhasil bisa di finish oleh seorang Martin dan harus
pulang di posisi ke-13. Sementara itu fight masih berlanjut ke antara 12 tim yang tersisa. Sementara itu Slayer dan sudah ke depan menggunakan M4 yang berusaha menumbangkan satu player dari Bigetron yaitu Juxi. Tapi angle shootnya untung masih tertutup dari arah Slayer. Sementara itu dari Dewa United bahkan langsung nge-push ke arah kompon dari tim Geek. Tapi satu player yang untuk sementara waktu harus terrokat begitu aja. Ada lemparan granat juga yang dilakukan oleh tim Dewa United ke arah compound. Belum berhasil connect. Tapi justru ada Genesis Dogma dan granat dari Bubu. Connect banget. Menumbangkan semua player dari Dewa United. Oh my god. Granatnya dapat berapa orang tadi? Banyak sekali. Dan kali ini kita lihat nampaknya Bubu akan coba melakukan spray ke arah seorang Chisun. Inilah permainan dari Geek yang sangat-sangat luar biasa. Permainan dari Geek yang sangat-sangat membara. Permainan dari Geek yang sangat-sangat mencari kill. Akan coba kembali mereka tontonkan di season 3 kali ini. Banyu juga tertakedown kalau kita lihat. Dinosaurus bisa mendapat seorang jaket juga. Namun dari sisi lain, si Bubu harus tertakedown oleh seorang Chisun. Yes benar. Oh dengan angle pick yang sangat-sangat tipis. Chisun mendapatkan 2 player sekaligus dari tim Geek. Wow benar-benar aim power yang sangat bagus diperlihatkan oleh Chisun Sanskui. Betul sekali, akan coba melakukan revive. Harusnya Geek ini lebih diuntungkan dari area circle-nya karena dia tidak terkena blue zone. Sementara itu dari 2-1 terkena blue zone, satu orang juga tertakedown tadi. Seorang Martin dari sisi lain juga harus tertakedown kalau kita lihat. Akan coba maju Chisun dengan Thompsonnya, close combat terjadi namun Chisun dikagetkan oleh seorang Mort HBD yang berhasil dari pemain-pemain Geek sejauh ini. Yes, Mort berusaha untuk revive satu player yang terknock out dari tim Geek yaitu Bubu. Tapi untungnya refleksnya cepat, berhasil bisa mengantisipasi fight yang dilakukan oleh Chisun. Sementara itu berarti 2-1 menyisakan Foxnya seorang diri. Berarti dibalikan lagi keadaannya oleh Geek Sanskui. Iya, tadi sempat tertakedown 2 pemainnya oleh seorang Chisun. Permainan yang sangat luar biasa. Namun Geek kali ini akan coba membuka jembatan smoke untuk menyeberang dari satu compound ke compound seberangnya. Masuk ke dalam circle, masih ditunggu oleh seorang Foxe. Akan coba melakukan tapping-tapping ke arah Aerolove kah? 2 orang dari Aerolove harus tertakedown, harus cepat untuk dikirim tim rescue maksudnya ke arah satu pemain, 2 pemain yang sedang terknockdown dari Aerolove. Yes, dan di sisi lain dari Skylights Gaming berhasil mendapatkan seorang Zuxi dan Hazelnut juga harus dipulangkan ke arah lobby. Dan di sisi lain benar-benar dikepung oleh E-Force. Zuxi udah gak bisa berkutik lagi dan sementara waktu di arah sekitaran pergudangan. Di sini ada gudang garam, Booms terknock out begitu aja satu player dari Genesis Doka. Sementara waktu di sini Chill bahkan prodding aja kalau sobat bakal terjadi, tapi di Chill yang harus terknock out oleh seorang Katulisa. Body sistem yang sangat bagus, tapi ada counter yang sangat baik dilakukan oleh tim Genesis Dogma. Daybot sudah mengarah dari arah atas, nampaknya sudah melihat pergerakan dari pemain-pemain Geek. Satu orang tertakedown namun dibalaskan begitu saja. Kembali knock pemain-pemain dari Geek dan kali ini kita lihat nampaknya ada sebuah kendala juga masih kita tunggu seperti apakah lanjutan dari Sanhok tadi, karena memang di akhir-akhir itu sangat-sangat panas sekali, semuanya sedang fight, semuanya sedang melakukan spray juga ke arah lawan-lawannya. Setuju, benar-benar intens banget fight yang terjadi di Sanhok, entah itu di awal pas mereka awal turun di drop zone sampai masuk ke lead circle, itu benar-benar chaos banget, fight-fight terjadi di mana-mana Sanskoy. Betul, bahkan tadi kalau pemain-pemain dari Genesis Dogma itu bermain dengan sangat luar biasa. Satu orang ke takedown langsung ada yang nge-backup juga. Setuju. Itu permainan tektok yang sangat-sangat bagus. Mereka tidak merelakan satu knock tanpa mereka mendapatkan sesuatu. Mereka kalau satu pemainnya knock pasti dia juga harus mendapatkan knock ke arah musuhnya gitu. Setuju banget. Kalau misalkan kita dari week yang pertama, emang backup yang dilakukan oleh masing-masing player, masing-masing tim itu juga sangat teramat baik. Dan juga empower yang gak usah dipertanyakan lagi untuk setiap playernya yang bertanding di PMPL di season 3 kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat circle, udah semakin mengecil aja, hanya beberapa tim doang yang belum masuk ke dalam circle. Alter Ego Requiem juga masih berusaha untuk healing-healing di luar circle untuk sementara waktu. Ya, kalau kita lihat nampaknya sudah mulai mengecil, sudah sangat-sangat kecil bahkan circle kali ini. Bahkan ada fight juga yang terjadi di sana, ada sebuah open fire yang dilakukan, bahkan satu pemain juga tertakedown. Kalau kita lihat pemain-pemain dari EVOS justru Red Face tertakedown oleh Ikyar. Kalau kita lihat nampaknya Ikyar melakukan tembakan ke arah depan, terisa Lizer, juga terisa Onyx Bintang dan juga Raffi yang masih ada di luar circle. Dan kita melihat kembali, kita lanjutkan lagi. Genesis Dogma masih bertahan melakukan proning di sana. Hijrah juga melakukan proning. Ponbit tertakedown oleh seorang Lizer dari sisi yang sangat-sangat jauh. Yes, dan langsung di knock end. Kalau misalkan kata Cicieli valid, no debat, langsung di knock end satu player dan Lizer lagi berusaha untuk healing-healing dan ada lemparan molotov karena depan berusaha menemukan satu player dari boom, yaitu Hijrah menjadi target dari seorang star, tapi belum berhasil menemukan target atau korban-korban selanjutnya. Dan sepertinya Lizard juga harus tumbang oleh sakitnya Playzone, dan satu player dari Onyx berhasil bisa dipick oleh seorang Fokker Sanskoy. Ya, Fokker bisa mendapatkan satu, akan coba mendapatkan selanjutnya. Tersisa Raffi di sana, namun Genesis Dogma akan coba melakukan gerbek ke arah pemain-pemain dari boom. Satu orang tertakedown, Hijrah harus langsung dipulangkan. Kali ini akan coba di knock NK, belum nampaknya ada sebuah explosion yang terjadi dan membuat satu pemain dari Genesis
Genesis Dogma malah low HP dia. Yes, Boom bener-bener konsisten banget, bener-bener stabil banget permainan yang dipertunjukkan oleh tim Boom itu sendiri. Dan Hijrah bahkan dibiarin bleeding out aja untuk sementara waktu. Dan Onyx masih bertahan dengan 2 player yang tersisa. Dan 1 lagi player dari Genesis Dogma harus dipulangkan ke arah lobby, Sanskoy. Kalau kita lihat, Daybot dan juga Star masih bertahan dan mereka masih berada di dalam circle juga. Bintang punya PR, harus segera di-revive oleh seorang Raffi. Namun Raffi nampaknya dikirim untuk melakukan healing saja di luar circle-nya. Ya, dan 1 player dari Onyx sepertinya terknock out, bahkan dibiarin bleeding out aja dari seorang bintang itu sendiri. Dan Raffi bakalan healing-healing, sama halnya dengan Genesis Dogma yang juga udah mulai terhimpit dengan keberadaan tim Boom. Tapi kalau misalkan kita dari segi kuantitasnya ya, itu masih sama-sama kuantitinya, masih sama-sama 2 player tersisa, baik Boom maupun Genesis Dogma. Ya, Fokker akan coba melakukan proning di sana, mencari pemain-pemain dari Genesis Dogma, melakukan split 2 area yang berbeda pemain-pemain Genesis Dogma. Namun Fokker bisa ber 1 orang bintang lalu dipulangkan karena bintang tadi sudah terknockdown. Akan coba spray ke arah bawah, Fokker ketahuan posisinya. Kembali akan coba dilakukan spray oleh seorang Star, bisa berapa 1 orang Fokker. Ikyar sedang melakukan healing juga di compound luar dari circle-nya. Yes, blind spray yang benar-benar connect diperlihatkan tadi. 1 player masih bisa di knock out. Sementara waktu Ikyar menyisakan 10 lagi heal-nya untuk melakukan healing-healing di luar circle. Karena udah sulit banget posisi untuk keluar karena benar-benar open banget. Gak ada natural obstacle juga yang bisa menutup angle shoot. Tapi ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Star. Bakalkah menumbangkan last man standing dari Boom yaitu Ikyar menjadi target. Tapi untungnya masih belum memberikan damage apapun ke arah Ikyar. Ya, masih akan coba dilemparkan granat ke arah seorang Ikyarnya. Masih belum on point dan itu dia ternyata sebuah smoke, bukan granat tadi yang dilemparkan pemain-pemain Genesis Dogma. Oh iya benar banget. Dan Raffi sepertinya juga sedang melakukan healing-healing aja di luar circle untuk sementara waktu. Dan Ikyar sedikit demi sedikit udah mulai beranjak dari posisinya keluar dari compoundnya. Berusaha mendapatkan angle yang lebih luas lagi ke arah tim Genesis Dogma. Dan Raffi bahkan nge-HBD udah bangkit. Dapatin 1 orang langsung dipulangkan aja ke arah lobby. Oh my god, Raffi diam-diam dia udah masuk dalam circle. Berhasil menemukan 1 player dari Genesis Dogma. Berarti 1 lawan 1, Sanskoy. Ya, ini benar-benar kebalik papan jalan kaki, pelan-pelan namun pasti yang dilakukan Raffi. Dia pelan namun pasti masuk ke dalam circle dan akhirnya bisa mendapat 1 orang. Akan coba dilakukan spray ke arah Raffi dan itu dia Raffi dipulangkan tersisa Ikyar. Melakukan spray ke arah depan, akankah berhasil? Ikyar tidak bisa dan winner chicken dinner untuk Genesis Dogma. Yes, Genesis Dogma kembali menunjukkan performa terbaiknya di match kali ini, di match yang keempat di map Sunhawk dan berhasil mendapatkan winner chicken